Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih Bapa Sorga yang pencipta kami menerima belas kasihan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau berikan tempat tinggal di bumi, sambil menunggu kedatangan Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus kami. Maka biarlah kami yang menantikan Tuhan Yesus di bumi boleh menerima segala kuasa ajaib-Mu sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi berkat di bumi ini. Maka kami telah sakit penyakit, kelemahan, kemiskinan, penderitaan, kekurangan, namun terutama kami tolak kuasa dosa dan kutuk dosa. Dan juga bukan atas diri kami saja, namun bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga kami menjadi berkat kebenaran-Mu, menjadi berkat damai sejahtera-Mu, menjadi berkat sukacita-Mu oleh Roh Kudus Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita lihat dalam Mazmur 28 ayat 1, dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak Ibu, ayat 1 ini sudah menjelaskan bahwa kekuatan kita, batu kita, rocknya kita, itu hanyalah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan berbicara. Tuhan tidak berdiam diri. Itu adalah iman seorang Daud yang boleh kita ikuti persis. Tuhan benar-benar berbicara. Sehingga hukum paling utama dimulai dengan dengarlah, hai Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Baru kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi. Demikian ideas yang Tuhan titipkan kepada kita semua bahwa Tuhan berbicara. Maka kita yang sering terkenal sekali adalah firman. Firman Tuhan artinya perkataan Tuhan, bukan tulisan, tapi perkataan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membisu, Tuhan berkata-kata. Sebabnya kita mendengar. Itu nomor 1. Ayat 2, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Sehingga dari ayat 2 ini kita bisa belajar, kita percaya firman Tuhan nomor 1, yaitu Tuhan yang bicara nomor 1, kita yang mendengarkan nomor 1. Dan nomor 2-nya adalah kita juga berkata-kata kepada Tuhan. Kita berseru, kita berdoa, kita meminta tolong, dan kita juga mengangkat tangan. Kita bergerak untuk Tuhan kita, beribadah nyata kepada Tuhan kita. Mengangkat tangan artinya kita berusaha bekerja untuk Tuhan, ya, untuk kekudusan Tuhan. Kita percaya pengudusan Tuhan. Ayat 3, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Sehingga di ayat 3 kita belajar kita nggak boleh ikut-ikutan bersama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, artinya tidak takut pada Tuhan. Takutnya takut kehilangan teman, takut miskin, takut gagal, ya, takut sakit penyakit, takut celaka di dunia. Kita nggak takut sama Tuhan kalau seperti itu. Nomor 1 takut Tuhan. Inilah pesan di ayat 3, di mana kita tidak menipu karena hati kita ke Tuhan, ya. Jadi kita jangan ramah kepada orang, tapi sebenarnya dalam hatinya kita penuh kebencian, penuh rancangan kejahatan. Ya, itu pesan penting dari beberapa ayat ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat keempat, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, dan balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Artinya ini bukan kita diminta membalas, tapi kita percaya Daud lagi bicara, Tuhan yang mengganjar. Kita percaya saja Tuhan yang mengganjar, sehingga kita tidak hitung-hitungan. Bukan kita yang menghitung, bukan kita yang menghakimi, bukan kita yang menjalankan penghakiman. Kita nggak boleh, wah ini orang nggak boleh ada di bumi, yang nggak bisa. Karena kita percaya dengan ayat 4 ini, justru kita percayakan kepada Tuhan. Semua ganjaran itu dari Tuhan. Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang menghukum. Ya, tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan, dari keadilan Tuhan. Ayat kelima, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya.
Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka. Jadi untuk orang-orang yang tidak percaya karya Tuhan, tidak percaya Tuhan yang menciptakan dunia, tidak percaya Tuhan yang mengoperasikan semua dunia in terms oksigen yang kita serap, energi yang kita dapat untuk bisa bekerja, tanaman yang menghasilkan makanan untuk semua makhluk supaya bisa makan, dan makan kita bisa makan hewan karena hewan itu punya makanan. Itu operasinya Tuhan yang disebut perbuatan tangannya, His operation, ya. Jadi kita harus akui Tuhan yang menggerakkan manusia sehingga kita dapat duit, bisa bekerja, bisa tetap hidup, bisa ketemu dokter yang nolongin, bisa ada alat periksa, bisa ada alat kendaraan. Itu semua Tuhan yang mengoperasikan. Orang yang gak percaya itu menurut ayat ini akan dijatuhkan dan tidak akan dibangunkan. Ya kita gak tahu waktunya, gak tahu tempatnya. Kita percaya saja bahwa ini hukumannya keras bagi orang yang tidak percaya Tuhan menggerakkan bumi, menciptakan bumi, dan ini semua adalah milik Tuhan. Usahanya Tuhan, ya. Ayat 6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, Bapak Ibu, kita memuji-muji Tuhan. Ini penting sekali. Ayatnya ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Tolong percaya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita dan juga perisai kita. Ya, jadi kita hanya bergantung kepada Dia. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sehingga kita percaya, kita berseru kepadanya, kita bersyukur-syukur karena semua hadiah keselamatan yang daripadanya. Dialah kekuatan kita. Dialah juga pelindung kita. Ada amin? Ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Nah ini penting sekali. Kita percaya diulang ya, kekuatan kita dari Tuhan Yesus kita. Dan kata benteng keselamatan itu sebenarnya artinya adalah, karena itu artinya Tuhan adalah the saving strength, kekuatan keselamatan. Ya, jadi kekuatan keselamatan. Nah, dalam bahasa di sana itu keselamatan itu Yeshua. Karena Yasha itu artinya keselamatan. Di sini dipakai kata Yeshua, ya, dan juga kekuatan Yeshua. Jadi kekuatannya Tuhan Yesus. Nah, bagi orang yang diurapinya, Mashiach atau Kristus, kalau bahasa Indonesia kita Kristus yang diurapi, Mashiach, ya. Jadi kita percaya karena nama Yesus, Yeshua tadi yang menyelamatkan, nama Allah yang adalah kekuatan yang menyelamatkan, kita menerima kuasa urapannya, orang-orang yang diurapinya. Itu lengkap sekali ya, ini Mazmur 28 ini ya, ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Jadi kita menjadi milik Tuhan karena diurapi. Ingat, orang yang menerima Roh Kudus diurapi itu menjadi milik Yesus. Maka kita diselamatkannya dan kita disebut miliknya atau umatnya. Dan kita menerima penggembalaan oleh Yesus kita. Sebagai domba, kita percaya Yesus yang nolongin kita. Domba tidak punya kuasa melindungi dirinya sendiri, ya. Maka kita percaya gembala agung kita, Tuhan Yesus kita, yang ngasih kita makan. Itu maksudnya gembalakanlah, itu dikasih makan, kita dipelihara, dan kita didukungnya, digendongnya, diangkatnya untuk selama-lamanya. Demikian sedikit informasi 9 ayat yang luar biasa dari Daud. Mazmur 28 ayat 1-9. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cintaimu, Yesusku.